Saya adalah istri tua kaisar saat ini. Tamu kehormatan Beiliang melemparkan saya ke salju. Mereka memperlakukan saya seperti binatang dan mempermalukan saya. Saya menahan semuanya, hanya untuk kembali ke sisi suami yang saya cintai. Namun saat bertemu lagi, dia sudah menjadi penguasa tertinggi dunia ini. Tetapi istrinya bukan lagi saya. Saat itu dia duduk di atas tahta, memandang saya dengan dingin. Saya berdiri di tempat, menundukkan kepala dengan gugup tanpa memberi salam. Karena saya sudah sedikit lupa adat istiadat Dazeng. Memberi salam dengan tata cara Beiliang juga tidak pantas. Kemudian permaisurinya, Xiao Zuyin, tiba-tiba berbicara. Dengan suara lembut, dia bertanya, apakah Anda adalah kakak Meng? Akhirnya saya bisa bertemu Anda. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Para pejabat tinggi Beiliang memberitahu saya bahwa, tanpa izin, saya tidak boleh berbicara. Jika tidak, saya akan dipukuli. Keraguan saya memancing ketidaksenangan Zhou Yanzi. Dia berbicara dengan dingin, suaranya penuh dengan wibawa kaisar. Meng Si, mengapa tidak menjawab? 5 tahun di Beiliang, apakah Anda bahkan melupakan aturan dasar? Kata-katanya yang dingin membuat saya terkejut. Secara naluriah, lutut saya melemas. Saya jatuh berlutut ke tanah. Saya salah, tolong ampuni saya. Kata-kata permohonan ini keluar begitu saja. Ini adalah kalimat yang paling sering saya ucapkan dalam 5 tahun terakhir. Dari atas, ada keheningan sejenak. Lalu saya mendengar suara Zhou Yanzi yang tidak puas lagi. Tampaknya 5 tahun di Beiliang telah mengikis semangat Anda. Saya tidak terlalu jelas mendengar ucapannya. Saya hanya terus memohon ampun. Kepala saya terbentur tanah berulang kali. Tolong ampuni saya, tolong ampuni saya. Hingga sepasang sepatu muncul di depan saya. Sebuah tangan menghentikan gerakan saya yang sedang menunduk. Jangan tunduk lagi. Nada suaranya keras, sangat canggung. Mendengar kata-kata pengampunan itu, saya baru berhenti bergerak. Saya tetap berlutut tanpa bergerak. Suara desahan panjang terdengar. Bangunlah. Mendapatkan perintah itu, saya segera bangkit dari tanah. Zhou Yanzi berdiri di depan saya. Ekspresinya di wajahnya sangat rumit. Sulit ditebak. Akhirnya dia mengulurkan tangannya. Tanpa sadar, dia mencoba menyentuh wajah saya. Saya terkejut dan mundur dengan panik. Jika Yang Mulia ingin memukul saya, Anda bisa meminta orang lain melakukannya. Melakukannya sendiri akan mengotori tangan Anda. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saat di Beiliang, ini yang diajarkan oleh pengawas kepada saya. Jika tidak diingatkan tepat waktu dan ketahuan, hukumannya akan 1000 kali lebih berat daripada dipukul. Tangannya berhenti di udara, akhirnya mengepal erat lalu melepaskannya. Haha, kotor, memang cukup kotor. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Tanpa menoleh lagi, saya melihat punggung itu. Hati saya terasa linglung. Sebenarnya, saya hampir tidak mengenalinya lagi. Kami sudah 5 tahun penuh tidak bertemu. Saya dan dia adalah pasangan muda, melewati bertahun-tahun bersama. Saat itu dia adalah putra mahkota yang tidak disukai. Demi mendapatkan kasih sayang ayahnya, dia rela meminta sendiri untuk menyerang Beiliang. Saya tanpa ragu sedikit pun, mengusulkan untuk ikut bersamanya demi merasa tenang. Namun saat penyerangan, terjadi kesalahan. Kami terjebak di Beiliang, demi membiarkan dia pergi dengan aman. Saya sukarela tinggal di sini menjadi sandera, menunggu dia menjemput saya kembali. Saat perpisahan, dia menangis mengucapkan selamat tinggal. Dia bersumpah akan membawa saya pulang. Namun saya menunggu 5 tahun, lebih dari 8.000 hari dan malam. Tetapi tidak ada yang datang. Keluarga kerajaan Beiliang memperlakukan saya seperti binatang untuk dipermalukan. Suatu kali, saat dihukum berlutut di salju, mereka kebetulan menemukan kulit saya yang sangat istimewa. Saat terkena hawa dingin, muncul pola bunga plum. Mereka menemukan cara baru untuk mempermalukan saya, dengan semena-mena mempermalukan saya di salju. Begitulah saya menjadi seorang wanita penghibur di pengawasan istana. Mereka bahkan memberi saya julukan, Tuan Putri Salju. Indah, bukan? Tapi saya hanya bisa dipaksa melayani di salju. Setelah dipermalukan, saya dilempar kembali ke salju. Banyak orang datang melihat pola bunga plum di tubuh saya. Mereka tertawa kecil, jahat. Awalnya saya memohon agar mereka membawa saya masuk. Karena saya dipukuli terlalu parah. Salju terlalu dingin. Saya tidak bisa bergerak, tapi tidak ada yang peduli. Mereka suka melihat saya memohon. Suka melihat saya tidak mendapatkan apa yang saya minta. Suka melihat saya menangis dalam keputusasaan. Malam-malam bersalju di Beiliang sangat dingin menusuk tulang. Kalau bukan karena kenangan cinta saya dengan Zhou Yanzi selama bertahun-tahun, yang memaksa saya untuk terus hidup untuk bertemu dengannya lagi, saya mungkin sudah lama mati tanpa jejak. Namun keyakinan itu dihancurkan sepenuhnya oleh suami saya. Saat kabar tentang penobatan Kaisar baru Dazeng sampai ke Beiliang, hari-hari saya menjadi sedikit lebih baik selama beberapa hari. Mereka berpikir saya akan segera dijemput kembali. Mereka membersihkan tubuh saya, mengobati semua luka saya, membuatnya terlihat bersih tanpa cacat seperti semula. Saya juga berpikir begitu. Pada hari saya menunggu, saya merasa sangat bahagia. Namun saya menunggu, dan tidak ada orang yang datang untuk menjemput saya. Yang datang adalah kabar bahwa Kaisar baru menikahi permaisuri baru. Sebagai simbol kasih sayang mereka, permen pernikahan dibagikan ke seluruh negara. Permen itu dilemparkan oleh pangeran ke wajah saya. Dia menginjak wajah saya dengan kakinya.
Dia menertawakan saya sebagai lelucon besar. Dengar-dengar rakyat Dazeng semua tahu tentang gelarmu sebagai Tuan Putri Salju. Hahaha, entah apakah Zhou Yanzi merasa malu atau tidak. Tapi tidak, sekarang dia punya wanita cantik di pelukannya. Apa pedulinya dia pada seorang pelacur seperti kamu? Permen itu terlihat sangat manis. Saat saya menikah dengannya, tidak ada. Saat sesak datang, saya berpikir seperti ini. Saat saya kembali dilucuti pakaiannya dan dilempar ke salju, saya untuk pertama kalinya merasa, mati di sini saja. Rasanya tidak apa-apa. Ternyata, orang yang benar-benar putus asa, tidak bisa menangis. Hanya ada rasa tak berdaya yang ditelan oleh keputusasaan. Saat itulah kilang muncul. Dia adalah pejabat hukum Beiliang. Saya tidak tahu jabatannya secara pasti. Yang saya tahu dia adalah orang yang jujur dan adil. Tidak pernah melanggar aturan. Saat orang-orang itu mengejek saya yang hampir telanjang, suara dinginnya menembus kerumunan. Inspeksi etika Departemen Hukum. Minggir. Pengawasan istana memiliki banyak bisnis gelap. Tapi semua dilakukan secara tersembunyi. Orang-orang itu menganggap diri mereka sial. Mereka mengumpatnya sebagai orang bodoh, lalu pergi. Dia dengan hati-hati menggendong saya, memakaikan jubahnya pada tubuh saya. Dia mengantar saya kembali ke paviliun. Semua orang mengejeknya sebagai bodoh. Seorang pelacur kotor seperti saya. Hanya dia yang menganggap saya seperti harta yang rapuh. Dia hanya menunduk dan menatap saya. Dengan tegas berkata kepada saya, tidak, kamu tidak kotor. Selama bertahun-tahun kemudian, saya terus bertahan hidup dengan kata-kata itu. Saya tinggal di paviliun Qingjing. Seperti namanya, itu adalah istana yang sepi. Sebuah tempat pembuangan. Zhou Yanzi dan Xiao Zuyin hidup penuh cinta. Tidak banyak selir di istana. Tidak ada persaingan terbuka atau sembunyi-sembunyi. Jadi, istana pembuangan itu kosong. Dan sekarang, saya mengisi kekosongan itu. Saat pengaturan tempat tinggal untuk saya, Xiao Zuyin berkata dengan nada menyesal. Pak Meng, saya benar-benar minta maaf. Semua paviliun di istana sudah dihuni oleh selir. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Saya harap Anda tidak keberatan. Jika Anda benar-benar tidak ingin tinggal di sini, Anda bisa tinggal bersama saya di paviliun Jiaofang. Sebenarnya, saya tidak peduli. Saat di pengawasan istana, tumpukan jerami di gudang kayu adalah tempat tidur saya. Tidak ada yang bisa lebih buruk dari itu. Saya langsung dipotong oleh Zhou Yanzi yang kembali dengan suara keras. Berani sekali, paviliun Jiaofang hanya untuk permaisuri utama. Bagaimana mungkin kamu tinggal di sana? Meng Wenruo, bisa kembali ke sini saja sudah merupakan anugerah besar. Kalau kamu masih terus menuntut lebih, aku tidak akan mengampunimu. Amarahnya belum reda. Saya sudah secara naluriah berlutut dan mulai menghantamkan kepala saya ke lantai, meminta maaf. Hamba tidak pernah bermaksud melampaui batas. Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Hamba bersedia tinggal di paviliun Qingjing. Setelah mengatakan itu, saya juga membungkuk dengan kepala menghantam lantai kepada Xiao Zuyin. Hamba berterima kasih kepada permaisuri atas paviliunnya. Hamba mohon diri, karena membungkuk terlalu keras. Saya agak oleng saat berdiri. Kepala saya sedikit pusing. Saya menggelengkan kepala, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Melewatkan tangan Zhou Yanzi yang terulur untuk membantu. Paviliun Qingjing panas di musim panas dan dingin di musim dingin. Saat ini masih musim gugur, tapi malamnya sudah sangat dingin. Pelayan yang ditugaskan untuk saya hanya datang melihat sebentar. Dia hanya memberikan satu peringatan kepada saya. Statusmu saat ini sangat canggung. Jangan keluar berkeliaran sembarangan. Di istana ini, kamu tidak bisa menyinggung siapapun. Jangan menambah beban bagi Yang Mulia dan Permaisuri. Saya rasa Yang Mulia dan Permaisuri hanya merasa terganggu melihatmu. Saya benar-benar sial, ditugaskan ke sini. Seumur hidup saya tidak ada harapan lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Selimut yang disiapkan untuk saya hanya setipis satu lapis. Saya melipatnya menjadi 2 lapis untuk menyelimuti tubuh saya, tapi itu tetap tidak membantu. Saat saya meringkuk dan gemetar di dalam selimut, pikiran saya menjadi linglung. Tiba-tiba, saya teringat kilang. Pernah ada 1 tahun di musim dingin Beiliang yang sangat keras. Saat hampir membeku di gudang kayu, tiba-tiba saya dipeluk ke dalam dekapan yang hangat. Saya mohon maaf, kehangatannya mengalir ke tubuh saya, tapi tubuhnya sendiri menjadi dingin dengan cepat. Setelah hari itu, dia tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Belakangan saya baru tahu, setelah kembali, dia jatuh sakit parah. Hampir tidak tertolong. Kilangku yang bodoh. Dia sungguh bodoh. Dalam kebingungan, saya seolah melihat sosok seseorang mengulurkan tangannya kepada saya. Saya tersenyum. Kilang, apakah kamu datang untuk menjemputku? Saya bersedia pergi bersamamu. Bawa saya pergi. Bolehkah? Namun pergelangan tangan saya tiba-tiba ditangkap. Lalu leher saya juga dicekik. Sebuah suara penuh amarah terdengar di telinga saya. Nama siapa yang baru saja kamu panggil? Saya sangat kecewa. Dia bukan orangnya. Dia bukan kilang saya. Saya ditarik dari tempat tidur. Saat menyentuh lantai dingin, pikiran saya tiba-tiba menjadi jernih. Kepala saya terasa sakit. Ternyata ilusi yang selalu muncul tadi disebabkan oleh demam saya. Aku sedang bertanya padamu, Meng Wenruo. Jawab aku. Saya melihat Zhou Yanzi dengan mata merah, menatap saya dengan tajam. Saya secara naluriah ingin memohon ampun, tapi tubuh saya tidak punya tenaga. Mungkin dia menyadari sesuatu yang tidak beres. Zhou Yanzi mengerutkan alisnya dengan marah.
Dia menyentuh dahi saya. Demam. Bagaimana bisa begini? Sepertinya dia baru menyadari selimut tipis saya. Dia berbalik dan bertanya pada pelayan istana yang sedang berlutut. Permaisuri memintamu untuk menjaga dia dengan baik. Apakah ini caramu memenuhi permintaan permaisuri? Bajingan. Pelayan istana itu berlutut dan terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai. Dengan suara gemetar, pelayan berkata, "Yang mulia, tolong periksa dengan jelas. Yang mulia, ada selimut tebal di lemari Nona. Tapi saat saya ingin menggantinya, Nona tidak mengizinkan saya melakukannya. Bukan saya yang ingin memperlakukan Nona dengan buruk. Yang mulia." Pelayan itu merangkak sambil membuka pintu lemari kecil di samping. Ternyata ada selimut tebal di dalamnya. Zhou Yanzi mendengus dingin. "Kepada siapa kamu mencoba bermain trik? Permaisuri telah berusaha keras mengatur segalanya untukmu. Takut kamu tidak terbiasa setelah kembali. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu bahkan menyiksa dirimu sendiri untuk memfitnah permaisuri. Jika kamu tidak ingin menggunakan selimut tebal, maka jangan gunakan. Arang untuk musim dingin juga tidak perlu diberikan. Bagaimanapun, kamu juga tidak membutuhkan semua ini saat melayani tamu di Beiliang." Setelah berkata begitu, dia mendengus dingin sekali lagi, dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Kepala saya terasa pusing, seperti dunia berputar di depan mata saya. Saya bahkan tidak bisa bangkit. Setelah Zhou Yanzi pergi, pelayan itu segera bangkit dari lantai. Dia mengambil selimut tebal itu. Saat melewati saya, dia meludah dengan keras. Benar-benar seperti orang dari rumah bordil. "Kamu memang pandai berpura-pura lemah. Sekarang kamu berada di Dazeng. Kamu ingin berpura-pura di depan siapa? Yang mulia dan permaisuri sangat harmonis. Kamu tidak akan bisa memecah belah mereka." "Memecah belah? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi siapa yang akan percaya saya? Hanya Kilang yang akan percaya pada saya. Tapi Kilang saya, dia sudah tidak ada lagi. Saya tidak peduli lagi dengan pandangan Zhou Yanzi terhadap saya. Saya sudah lama tidak peduli." Setelah itu, Zhou Yanzi tidak pernah datang ke sini lagi. 1 bulan kemudian, saya mendengar bahwa Xiao Zuyin sedang hamil. Saya tetap tidur dengan selimut paling tipis, tanpa arang untuk menghangatkan. Setiap hari saya hanya berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam mimpi. Suatu hari, saya terbangun di lantai oleh pelayan istana itu. Dia melemparkan sepasang pakaian ke tubuh saya. "Berhentilah berpura-pura mati. Cepat bangun dan ganti pakaianmu. Hari ini adalah jamuan yang khusus disiapkan oleh permaisuri untukmu." Permaisuri sangat murah hati. "Jangan sampai terlambat." Dengan kepala pusing dan berat, saya bangkit dan mengganti pakaian. Saat tiba di aula utama, yang sebelumnya ramai dengan suara tawa dan percakapan, seketika menjadi sunyi senyap. Seseorang berbisik, "Apa yang terjadi dengannya?" Dia masuk melalui pintu utama yang hanya digunakan oleh permaisuri. "Apa maksudnya? Apakah dia mencoba menunjukkan kekuasaannya?" "Menunjukkan kekuasaan apa? Permaisuri kita adalah pasangan sejati yang mulia." Dia dibawa masuk ke istana dengan 80 tandu pengantin. Siapa dia? Apakah dia layak? Meski kepala saya sangat tumpul karena rasa sakit yang hebat, saya segera mengerti maksud mereka. Ternyata saya tidak boleh masuk melalui pintu utama. Namun sebelum jamuan dimulai, pelayan itu berkata pada saya bahwa saya harus masuk lewat pintu utama. Saat ini, pelayan itu berlutut di lantai, membenturkan kepalanya kepada Zhou Yanzi dan Xiao Zuyin, memohon pengampunan. "Yang mulia, permaisuri, saya sudah mencoba mencegahnya, tapi Nona itu bersikeras ingin masuk lewat pintu ini, mengatakan bahwa dia layak untuk itu. Saya tidak bisa menghentikannya." Zhou Yanzi memukul meja dengan keras. "Konyol, sungguh menggelikan. Apa yang membuatmu berpikir kamu layak? Di seluruh aula ini, hanya ada kamu, seorang wanita hina dengan tangan yang telah disentuh ribuan orang, yang tidak layak berjalan melalui pintu utama ini." "Zuyin, jangan bersedih. Saya tidak akan membiarkannya begitu saja." "Meng Wenruo, apa yang ingin kamu katakan untuk pembelaanmu?" Melihat wajah Zhou Yanzi, saya sama sekali tidak memiliki niat untuk membela diri. Saya menghela napas, berlutut di lantai. "Hamba salah. Tolong hukum hamba, Yang mulia." Saya melihat Zhou Yanzi dengan ekspresi yang rumit. Akhirnya, dia memeluk permaisuri untuk menenangkannya, dan saya dihukum 20 cambukan. Tongkat hukuman itu sangat tebal. Ada suara gedebuk yang terdengar. Mereka semua berkata, dengar suaranya saja sudah terasa sakit. Tapi sebenarnya saya tidak merasakan apa-apa, karena saya sudah terbiasa. Dalam 5 tahun ini, pukulan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Tidak boleh berteriak. Jika menangis atau berteriak, setiap tangisan akan menambah 10 pukulan. Saya sudah terbiasa menggigit erat gigi saya. Meski sampai mulut saya penuh dengan rasa darah pun tidak masalah. 20 pukulan, saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dan menerima semuanya. Saat selesai, saya turun dari bangku panjang, berlutut dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Yanzi dan Xiao Zuyin di atas sana. "Hamba sangat kotor dan berantakan. Hamba mohon diri dulu. Hamba tidak ingin mengganggu pandangan semua orang di sini." Saya berkata dengan tenang, tanpa rasa kecewa, tanpa kebencian. Saat saya berbicara, darah segar sepertinya mengalir keluar dari mulut saya, menetes ke lantai. Saya mencoba menghapusnya dengan lengan baju. Tetapi semakin saya hapus, semakin banyak. Saya terus menghapusnya. Lama sekali. Akhirnya saya berhasil menghapus noda darah di lantai. Saat saya berbalik, saya mendengar suara peluit kecil yang melengking. "Saya tidak terlambat, kan? Apa saya melewatkan pertunjukan menarik? Loh, ini bukan Tuan Putri Salju."
terkenal dari Beiliang dulu, yang begitu terkenal. Suasana di sekitar menjadi sunyi senyap. Suara itu terdengar sangat familiar. Sepertinya itu suara adik Kilang, Lu Huanzi. Kata-kata dingin Zhou Yanzi terdengar dari atas. Tuan Lu, silakan duduk. Lu Huanzi tidak bergerak, dia hanya melihat ke arah saya. Nada suaranya penuh penyesalan. Sebenarnya, saya pikir di Beiliang, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada binatang. Seperti hewan yang dikurung selama 4 tahun. Saat kamu kembali ke tanah airmu, saya pikir hidupmu akan jauh lebih baik. Kenapa baru saja kembali sudah dihukum berat seperti itu? Tubuhmu sekarang tampak lebih buruk daripada saat di Beiliang. Orang-orang Beiliang itu kasar. Mereka suka mencabut kuku-kukumu dan mengurungmu dengan rantai. Mereka memaksamu merangkak di salju yang membeku. Mereka bahkan suka mencelupkan tangan dan kakimu yang beku ke dalam air mendidih. Tapi bagaimana? Apakah orang-orang sopan di Dazeng juga suka melakukan hal itu? Oh, benar. Biar saya coba mengingat. Kenapa kamu dulu tinggal di Beiliang? Lihatlah ingatan saya ini. Kenapa justru saya tidak bisa mengingatnya?